Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, latihan soal penilaian harian, tema 1, muatan pelajaran, bahasa Indonesia. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut A. Latar cerita, B. Watak tokoh, C. Gagasan pokok, D. Gagasan pendukung. Pada pilihan yang A, latar cerita, ini berkaitan dengan unsur-unsur cerita. Latar cerita itu ada latar suasana, ada latar tempat, ada latar waktu. Jadi pilihan yang A bukan jawaban yang tepat. Selanjutnya pilihan yang B, watak tokoh. Watak berkaitan dengan sifat seorang tokoh atau seorang pelaku dalam suatu cerita. Yang C, gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini adalah pilihan yang tepat atau jawaban yang benar. Berikutnya pilihan yang D, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah suatu informasi tambahan untuk mendukung gagasan pokok. Soal berikutnya, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut. Kalau yang ini jawabannya adalah gagasan pendukung. Soal berikutnya, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah. Jadi, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung terletak pada fungsi setiap gagasan. Gagasan pokok merupakan inti dari sebuah paragraf, sedangkan gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Soal berikutnya, bagaimanakah cara menemukan gagasan pokok suatu teks? Ada beberapa cara yang bisa kita terapkan dalam menemukan gagasan pokok suatu teks. Yang pertama, kita baca teks tersebut dengan saksama. Saksama ini artinya teliti, cermat. Jadi, kita membaca sebuah teks dengan teliti dan cermat. Selanjutnya, setelah kita baca, ayo kita cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Setelah itu, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Kalimat utama ini biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Setelah kita menemukan kalimat utamanya, dari kalimat utama itulah kita dapat menemukan gagasan pokok. Karena gagasan pokok dan kalimat utama itu sebenarnya saling berhubungan. Soal berikutnya, perhatikan paragraf berikut. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia hidup saling membutuhkan. Manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Gagasan pokok
pada paragraf di atas adalah. Jadi, sebelum kita menentukan gagasan pokok dari teks tersebut, kita cari terlebih dahulu mana kalimat utama dari paragraf tersebut. Benar, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalimat utamanya, manusia merupakan makhluk sosial. Dari sini ya, oleh karena itu manusia merupakan makhluk sosial. Kita sudah dapat kalimat utamanya. Sekarang kita akan mencari gagasan pokok berdasarkan kalimat utamanya. Jadi gagasan pokoknya adalah yang ini. Manusia merupakan makhluk sosial. Itu adalah gagasan pokoknya. Selanjutnya, kita akan mencari gagasan pendukung. Ini sangat mudah. Selain kalimat gagasan pokok, berarti itu adalah kalimat gagasan pendukung. Yang mana saja kalimat gagasan pendukung? Dari sini, dari awal sampai sendiri. Kemudian dari manusia hidup sampai membutuhkan. Dari manusia hidup saling menolong sampai memenuhi kebutuhan. Ya, ini semuanya adalah kalimat dari gagasan pendukung. Ya, yang fungsinya menjabarkan gagasan pokok. Selanjutnya, ringkasan dari paragraf tersebut adalah masih paragraf yang sama. Baik, ringkasan ini pengertiannya adalah penyajian singkat atau tulisan singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Begitu. Ringkasan biasanya berisi uraian singkat tentang isi teks. Jadi, ketika kita menulis ringkasan ini, kita menuliskannya berdasarkan isi dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita sudah menemukan gagasan pokok dari teks tersebut, yaitu gagasan pokoknya manusia merupakan makhluk sosial. Nah, gagasan pokok ini harus ada dalam kalimat ringkasan. Harus ada. Setelah itu, setelah kita masukkan gagasan pokoknya, kemudian diikuti oleh gagasan pendukung atau kalimat-kalimat dari gagasan pendukung. Jadi contohnya seperti ini. Ringkasan dari paragraf tersebut adalah manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini adalah bagian dari gagasan pokok. Selanjutnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan. Kalimat berikutnya ini merupakan bagian dari gagasan pendukung. Jika disatukan, maka dapat disebut dengan ringkasan. Soal berikutnya, cara mengetahui gagasan pokok dari teks lisan. Cara mengetahui gagasan pokok dari teks lisan. Ada yang disebut teks tulis atau tulisan, ada yang disebut teks lisan. Teks lisan itu adalah teks yang dibacakan.
Jadi ketika ada orang membacakan sebuah teks, tugas kita adalah mendengarkan. Ya. Berikut pilihannya: A. Membaca dengan saksama, B. Membaca perlahan-lahan, C. Mendengarkan dengan saksama, D. Mendengarkan sambil berbicara. Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu mendengarkan dengan saksama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk. Nah, jadi gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Kalau anak-anak sudah lupa bagaimana bentuk peta pikiran, contohnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh peta pikiran dari satu paragraf. Yang paling atas ini adalah gagasan pokoknya, kemudian diikuti beberapa gagasan pendukung. Soal berikutnya. Buatlah sebuah paragraf. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Jika mendapat tugas seperti ini dari gurunya, pasti soal ini adalah soal yang paling sulit. Ya, benar. Baik. Untuk menentukan sebuah paragraf, sebelumnya kita harus paham dulu apa itu paragraf. Mungkin sebagian anak-anak sudah tahu tentang paragraf, mungkin sebagian lagi belum, ya. Ada syarat-syarat yang perlu kita lakukan saat menulis sebuah teks paragraf. Contohnya, kita harus memperhatikan kalimat utama, kita harus memperhatikan huruf kapital, kita harus memperhatikan tanda baca. Nah, baik, untuk jawaban dari soal ini, sebelum membuat teks ceritanya, terlebih dahulu kita pikirkan apa tema cerita yang sederhana saja yang bisa kita tulis. Misalnya, tema tentang belajar di sekolah, tema tentang kegiatan bermain, tema tentang belajar kelompok. Nah, sebagai contoh, kita ambil satu tema, yaitu temanya adalah belajar kelompok. Selanjutnya kita tulis kalimatnya. Baik. Contohnya seperti ini. Anto dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Ini kita tulis kalimat pertama. Jadi kalimat pertama ini sekaligus kalimat utamanya. Ya, kalimat pertama ini sekaligus kalimat utama. Sebelumnya, dalam kalimat utama pasti ada gagasan pokoknya. Jadi kira-kira dalam kalimat pertama ini atau dalam kalimat pertama ini, apa gagasan pokoknya? Yaitu gagasannya adalah rencana belajar kelompok. Ini adalah gagasan pokoknya. Setelah itu kita lanjutkan kalimat-kalimat berikutnya yang berkaitan dengan belajar kelompok. Contohnya seperti ini. Mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat mading. Ternyata si Anto dan teman-temannya akan mengerjakan tugas keterampilan, yaitu membuat mading. Berikutnya, kerja kelompok akan dilaksanakan minggu pagi di rumah Anto. Kalimat berikutnya, setiap anak mendapat tugas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Jadi, dari kata mereka ini sampai terakhir diperlukan, ini adalah bagian dari
gagasan pendukungnya. Dari mereka sampai mading, gagasan pendukung 1. Dari kerja kelompok sampai anto, gagasan pendukung 2. Dari setiap anak sampai diperlukan, gagasan pendukung 3. Kita sudah dapat tadi gagasan pokoknya, yaitu rencana belajar kelompok yang terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selebihnya setelah selesai kita membuat kalimatnya, kita periksa kembali apakah ada tanda baca yang kurang seperti titik atau koma. Kemudian kita periksa kembali huruf kapital atau huruf besarnya. Ya, nama orang seperti ini Anto, huruf kapital ya. Dimanapun berada tetap huruf kapital. Kemudian nama hari juga huruf kapital. Mau hari Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu itu huruf kapital. Kemudian setelah tanda titik juga huruf kapital seperti ini. Setelah tanda titik yaitu diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, ketika ingin mulai pertama menulis suatu paragraf, itu kalimat pertamanya sedikit masuk ke dalam atau menjorok ke dalam. Contohnya seperti ini. Pada kata Anto, ini di awal sekali, ya kan? Kita menulisnya agak sedikit ke dalam. Jadi tata letaknya berbeda dengan kalimat-kalimat berikutnya. Seperti ini ya. Jadi ada jarak nih, di sini ada jarak. Baik, cukup sekian videonya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak yang khususnya kelas 4.